Ini adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah ini mau sampai kapan kita di Indonesia ini dikorupsi lagi gitu kan ya? Ini tidak hanya di kementerian, bahkan kita di kabupaten juga sudah banyak ya kasus-kasus korupsi di lingkup pendidikan gitu, mulai dari dana BOS, kemudian kartu Indonesia Pintar, kemudian pengadaan seragam sekolah. Artinya hampir semua lini ini terjadi gitu. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam program podcast Bedah Tajuk Lampung Pos bersama 3 jurnalis Lampung Pos. Kali ini Abdul Ghafur, Saya Nurjana. Saya Triadi Swara. Kali ini kita akan membahas tema yang pasti bikin gregetan banyak pihak. Betapa tidak Kejaksaan Agung membongkar adanya dugaan korupsi senilai 9,9 triliun untuk pengadaan laptop ya. Tentu kalian penasaran bagaimana sikap Lampung Pos dan bagaimana sebenarnya kasus ini bisa terjadi atau bagaimana pendapat dari berbagai pihak terhadap kasus korupsi ini. Sebelum kita kupas lebih lanjut dalam podcast Bedah Tajuk kita kali ini, terlebih dahulu kita saksikan video editorial berikut ini. Mengendus mafia korupsi laptop, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat founding father yang tertuang jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Tidak hanya itu, pada pasal 34 Undang-Undang 45 juga mengamanatkan kebijakan anggaran baik dalam APBN maupun APBD yang menekankan alokasi anggaran pendidikan tidak boleh kurang dari 20%. Kebijakan anggaran ini penting agar cita-cita kemerdekaan tidak hanya menjadi angan-angan belaka. Namun, dana pendidikan demikian penting itu kerap jadi bahan bancakan. Kasus teranyar adalah mega korupsi pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan Kebudayaan era Nadiem Makarim. Bila melihat dari nilai korupsinya ini, bukan kasus ecek-ecek, ini sudah kelas mafia anggaran. KPK maupun Kejagung harus mengusut tuntas siapa saja yang bermain, termasuk memeriksa Nadiem Makarim, sang mantan menteri yang staf susnya terlibat skandal ini. Sementara skandal ini bermula pada periode 2019-2022. Kemendikbudristek meluncurkan proyek pengadaan lebih dari 600.000 unit Chromebook perangkat berbasis Chrome OS senilai total sekitar 9,98 triliun rupiah. Anggaran ini berasal dari dua sumber, 3,58 triliun rupiah dana satuan pendidikan DSP dan 6,39 triliun rupiah dana alokasi khusus DAK fisik untuk pengadaan teknologi informasi komputer TIK di sekolah-sekolah. Pemilihan Chromebook berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur spesifikasi laptop pelajar 4 GB RAM, layar 11 inci hingga wajib menggunakan Chrome OS. Pada 2018-2019, uji coba sebanyak 1.000 unit Chromebook dilakukan oleh Pustekkom, tapi dinilai tidak efektif karena mengandalkan koneksi internet yang belum merata di banyak daerah. Kemudian Kejaksaan Agung atau Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Jampitsus menduga telah terjadi persekongkolan jahat untuk mengarahkan kajian teknis agar mendukung penggunaan Chromebook tanpa mempertimbangkan rekomendasi awal dan kebutuhan nyata sekolah, khususnya dalam pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimal atau AKM. Pada 20 Mei 2025, Kejagung resmi menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan, disertai penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP. Selanjutnya 21-26 Mei 2025 dilakukan penggeledahan apartemen milik staf khusus mantan Menteri Nadiem di Kuningan Plaza dan Ciputra World Tua, Jakarta Selatan. Hingga kini 28 saksi telah diperiksa, termasuk para staf khusus tersebut. Namun sejauh ini Nadiem Makarim belum dipanggil sebagai tersangka atau saksi. Organisasi anti korupsi Indonesian Corruption Watch mencatat ada kejanggalan penting. Pertama, penggunaan DAK fisik untuk belanja perangkat bukan kebutuhan mendesak selama pandemi COVID-19. Kedua, tidak ada kepastian daftar sekolah penerima dan tidak tercantum dalam sistem informasi rencana umum pengadaan. Ketiga,
Spesifikasi Chromebook membatasi kompetisi vendor sehingga berpotensi menimbulkan penunjukan langsung atau markup harga. Publik dan ICW berharap kejaksaan tidak hanya menyentuh unsur teknis, staf khusus, melainkan juga menguak rantai keputusan dari PPK, kuasa pengguna anggaran, hingga menteri selaku pengguna anggaran. Pendalaman saksi termasuk mantan pejabat penentu arah kebijakan dan pihak vendor akan menjadi kunci. Evaluasi publik juga diperlukan. Bagaimana distribusi laptop dilakukan, dampaknya terhadap capaian digitalisasi pendidikan, dan audit keuangan sebagai bentuk akuntabilitas negara. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Oke, baik, seperti biasa Sobat Lampung Pos, kita akan awali podcast bedah tajuk kita dengan mengkurasi ya, mengkutip pernyataan berbagai pihak terkait kasus korupsi 9,9 triliun pengadaan laptop di Chromebook ya di era kepemimpinan Nadiem Makarim. Ketika itu kementeriannya namanya masih Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saya awali dulu dari statementnya Almas Safrina. Ini adalah peneliti dari Indonesian Corruption Watch ya, ICW. Jadi ICW menilai bahwa kami menilai kasus ini sangat rentan sekali korupsi, mulai dari markup, mulai dari kickback, mulai dari pemberian fee dan lain sebagainya. Dan kecurigaan ICW itu diawali dengan adanya dugaan permufakatan jahat. Ya biasalah, kalau kasus korupsi itu pasti biasanya diawali dengan adanya persekongkolan atau permufakatan jahat. Nah, di mana ICW menilai ya, kenapa ada permufakatan jahat? Karena memang dalam kasus ini sudah ada rekomendasi dari tim teknis ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kala itu yang menyatakan bahwa laptop Chromebook di Indonesia itu tidak kompatibel. Betul. Ya gitu. Tetapi kebijakan ini dijalankan terus, ya kan? Sehingga kebijakan ini rawan korupsi dan dipastikan gagal untuk mencapai tujuan utamanya. Itu pernyataan pertama dari Almas Safriana ya. Jadi kata kuncinya adalah ini rawan dikorupsi, ya kan? Ada settingan, ada pemufakatan jahat. Nah, yang kedua, saya akan mengutip pernyataan Ahmad Rizali. Ini adalah pengamat kebijakan publik ya, khususnya di sektor pendidikan. Nah, Bung Ahmad Rizali ini mengatakan bahwa ini bukan sekedar kasus korupsi ya. Mungkin sobat Lampung Pos juga setuju. Ini bukan semata-mata kasus korupsi. Ini jauh lebih serius lagi. Ini adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi anggaran pendidikan itu dialokasikan sebesar-besarnya, sebaik-baiknya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan dijadikan sebagai bahan bancakan, bukan dijadikan sebagai objek korupsi dan untuk memperkaya diri sendiri atau sekelompok orang. Artinya kejahatan, korupsi 9,9 triliun ini ya bukan lagi kejahatan biasa. Ini kejahatan amat serius dan mengkhianati konstitusi. Ya, ini sebuah pernyataan yang lumayan tegas ya disampaikan oleh Bung Ahmad Rizali. Oke, itu
quote dari beberapa orang. Sekarang kita ke siapa dulu nih? Ya. Triadi Sworo, silakan Ya. War. Mau mengutip Ya. siapa? Bang Ago, ini kasus korupsi ya, ini menarik. Bahkan ini dari bagian penerangan Kejaksaan Agung, Pak Hadi Siregar kan mengungkapkan ya, dalam kasus ini para jajarannya Ya. sudah memanggil 28 orang saksi ya. Kemudian juga sudah mengunjungi dua katakanlah staf ahlinya ya dari Menteri Staf Nadiem khusus, ini. staf Staf khusus, khusus, maaf, staf staf khusus. khususnya Pak Nadiem di zamannya ada 2 apartemen dikunjungi di daerah Jakarta Selatan. Nah, ini artinya kan menarik ya. Kalau istilah generasi sekarang itu membongkar kasus dari pinggir gitu kan. Oh. Ibarat kata memakan bubur yang panas ya. Artinya mulai dicicil dari pinggiran. Bang Gitu Ago ya? ini kalau bubur panas ini inget Pak Saidi dulu. Iya. Teori bubur panas. Bener. Nah, Oke. artinya 9,9 triliun ini kalau dibelikan bubur ini ketutup Indonesia dengan bubur ini ya, Bang Ago ya. betul. Nah, ini kan menarik. Nah ya, yang menarik lagi ada kutipan dari juru bicara KPK ya, Budi Prasetyo. Dia mengungkapkan bahwa ini korupsi terjadi ketika zaman Covid ya. Kemudian juga ada dugaan, nah dana alokasinya ini bisa mengalir ke dana partai politik. Ada aliran dugaan, aliran gitu ke kan. dana ke partai politik. Partai Oke. ya kan, karena mungkin kan ada beberapa pihak ketiga yang mungkin berafiliasi dengan salah satu elit politik gitu kan, dan mungkin saja pada saat itu kan untuk persiapan di pemilu ya 2024. Nah, artinya ini bisa saja korupsi ini kan sistematis dan namanya juga korupsi ya, pastinya berjamaah. Mana ada kejahatan korupsi ini dilakukan secara sendiri, artinya kan sudah terstruktur gitu kan, mungkin dari pengadaan sampai nanti eksekusinya kan pasti melibatkan banyak orang gitu ya Bang Ago ya. Oke. Itu dari Triadi Sworo ya. Jadi dari Kejaksaan Agung sudah jelas ada 28 orang ya yang sudah diperiksa sebagai saksi, dan sudah ada 2 orang staf khusus ya di era kepemimpinan Mendikbudristek Benar. Dikti sebelumnya Nadiem Makarim, ya kan? Kemudian juga ada dugaan bahwa ini kong kali kong ini melibatkan banyak pihak. Waduh, jadi bukan hanya ini permainan tidak hanya di lapangan sepak bolanya Kemendikbudristek Dikti ya. Ini kementerian sebelumnya memang panjang banget namanya ya. Tapi juga ya ke lapangan-lapangan yang lain ya. Sampai ke kabarnya ke politisi, partai politik, ke DPR ya, dan itu lumrah-lumrah saja. Biasanya memang kalau anggaran yang besar itu memang sudah disetting, sudah dikawal dari proses penganggarannya ya kan, dan tentu saja proses yang panjang ini tidak bisa itu dimainkan oleh satu aktor saja, satu pemain saja. Makanya ada istilah yang jamak itu adalah komisi korupsi itu selalu dilakukan secara berjamaah ya. Jarang sekali. Ya korupsi yang ecek-ecek biasanya. Itu klasteri biasanya korupsi sendirian. Tapi kalau udah anggaran sampai 9,9 triliun itu pastilah ya, pastilah logikanya itu udah korupsinya Tidak bisa pasti bermain berjamaah. sendiri. Oke, itu menarik sekali dari Woro ya. Sekarang dari Nurjana, kira-kira apa nih yang coba Nurjana kurasi nih dari kasus ini, dari pendapat berbagai tokoh? Betul. Melanjutkan dari statementnya Woro tadi ya, yang mengutip dari Jampitsus ya, dari Bapak Hadi Siregar juga, mereka beliau sudah menyatakan bahwa ini tidak menutup kemungkinan bahwa Mendikbudristek ini Nadiem Makarim juga bakal diperiksa gitu. Tidak ada yang kebal hukum. Intinya siapapun yang diduga terlibat juga pasti bakalan akan diperiksa gitu. Begitu juga dengan 3 orang yang mantan staf sus ya, ini juga sudah dicekal untuk dilarang bepergian ke luar negeri. Nah, artinya juga harapannya ini juga bisa menemukan titik terang ya dari kasus mega proyek pengadaan laptop ini ya. Tapi sayangnya ya, ketiga mantan stafnya ini tidak hadir ketika mangkir dipanggil untuk diminta keterangan. Dan ini sangat kita sayangkan ya, untuk harapannya kan dengan dia datang hadir memberikan keterangan kan bisa membuka ya seluas-luasnya siapa saja yang terlibat di dalamnya. Jangan dia makan
cuci piring sendiri gitu loh, makan bareng-bareng dia yang cuci piring sendirian gitu. Nah, artinya kan kalau dari Pak Harli Siregar juga menyatakan bahwa ini ada pemufakatan jahat ya, yang sedang ditelusuri adalah siapa yang menyuruh si para pelaku-pelaku ini, tiga orang tadi itu ya. Artinya mereka pasti tidak berjalan sendirian begitu pun Woro gitu. Pasti ada orang atau ada dalang di balik ketiga para tersangka ini gitu. Begitu juga dengan laptop tadi ya, yang Chromebook ini juga kan memang tidak layak ya pun ya, lagi-lagi ini tidak layak. Kemudian dari tim teknis juga sudah merekomendasikan bahwa di Indonesia ini tidak cocok untuk penggunaan Chromebook ini, karena memang terutama untuk daerah 3T ya, tertinggal dan terjauh, terluar, yang belum terakses oleh internet, sehingga tidak relevan lah intinya dengan keadaan di Indonesia pada saat itu yang belum semuanya terakses oleh internet. Selain dari Jampitsus ini juga, kemudian dari Mendikdasmen ini Pak Abdul Mukti juga mengeluarkan statementnya ya, bahwa mereka sepenuhnya menyerahkan kasus ini kepada pihak yang berwenang gitu. Artinya beliau juga sudah menegaskan bahwa menghormati proses hukum gitu. Tetap ada praduga tak bersalah ya, praduga tak bersalah. Dan intinya juga beliau menyatakan bahwa ini terjadi bukan di eranya ya, karena bukan di eranya Pak Prof Abdul Mukti, karena memang terjadinya di antara tahun 2019 sampai 2022 ya gitu. Tapi lagi-lagi ya, mega proyek ini bikin kita sebagai masyarakat terutama mengelus dada atau entah itu sesak napas seperti itu, dengan nilai nominal yang cukup fantastis ya untuk anggaran pendidikan yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat, terutama untuk para pelajar, ini malah dialokasikan untuk kepentingan pribadi seperti itu. Nah, ini juga melukai tentu kita sebagai masyarakat, dana yang sangat tidak sedikit ini. Dan lagi-lagi setiap mega proyek sepertinya ada saja oknum yang memanfaatkan perannya di institusi ini untuk berbuat tidak baik seperti itu. Ya, artinya memang baik ICW maupun Kejaksaan Agung rasa-rasanya mengawali kasus ini dari perspektif yang sama. Adanya pemufakatan jahat, adanya persekongkolan ya. Dan indikasi itu begitu kuat, kenapa? Karena memang tahun 2018 itu memang kementerian ini sebelum terjadi kasus Covid loh ya, sudah melakukan pilot project lah, uji coba lah untuk menyalurkan 1000 laptop ke sekolah, terutama ke daerah 3T, terluar, terpinggir, terjauh lah seperti itu ya, daerah-daerah pinggiran. Dan ternyata hasilnya adalah itu tidak kompatibel dengan kondisi di Indonesia. Bahkan rekomendasinya waktu itu laptop yang digunakan itu juga bukan laptop Chromebook-nya milik Google ya, tetapi laptop Windows. Kenapa? Kalau Chromebook itu dia sangat membutuhkan yang namanya jaringan internet gitu. Yang kita tahu bersama ya kan, kondisi jaringan internet kita itu ya memang ngos-ngosan gitu loh, apalagi di daerah pinggiran. Yang di tengah kota seperti kita di Bandar Lampung aja ya, paling berapa sih kecepatannya? 17, 15 ya kan? Yang pakai ini ya, pakai apa? Telkom, pakai jaringan ya, jaringan mobile ya. Itu kecepatannya sangat rendah sekali gitu loh, apalagi kalau digunakan di mengakses internet dari daerah-daerah terluar. 3T. Nah, sudah ada kajian yang menyangkal untuk tidak merekomendasikan ini dilanjutkan dengan spesifikasi OS operating system yang Chromebook ya. Tetapi justru kenapa ini diterabas kongkol gitu loh. Bahkan kalau kita lihat, kalau kaji lagi kasus ini secara mendalam ya kan, anggarannya pun juga bisa dikatakan bisa dikatakan serampangan. Karena dari 9,9 triliun itu ya kan, komposisinya ada sekitar 5 atau 6, sekian triliun itu menggunakan dana alokasi khusus. Betul. Gitu.
betul. Iya, ini kan artinya gini pun, dari perencanaan gitu kan, ini sudah ada dugaan gitu kan. Apalagi ICW kan sejak awal bahkan merilis data di tahun 2021 kalau tidak salah, ini kan ada proyek janggal gitu kan. Sementara Indonesia pada saat itu di daerah 3T ya, belum ada akses internet gitu kan. Tapi sudah kementerian ini sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan yang tujuannya untuk pendidikan ya, tetapi kan koneksi internet sudah tidak ada gitu, belum ada gitu kan. Ketika saat itu kan bahkan kementerian juga sinerginya ketika itu bersama Kominfo kalau tidak salah pun ya. Pada saat itu kan Kominfo juga punya program tuh untuk jaringan internet sampai pelosok desa kan. Pada saat itu menterinya Johnny G. Plate ya pada saat itu. Nah ini kan artinya ketika menyusun program terus mengalokasikan anggaran, bahkan mungkin penunjukan vendor itu kan sudah ada inilah arah untuk oknum itu kan memberi oknum atau vendor tertentu untuk mengalokasikan proyek itu agar dipegang sesuatu vendornya gitu kan, agar nanti bisa di markup atau sudah dikong kali kong gitu kan. Nah ini kan artinya banyak pihak yang terlibat dalam hal ini, apalagi kan tadi ya Kejaksaan Agung menyebut keterlibatan staf khusus ya. Nah kok bisa gitu kan staf khusus bermain gitu kan, sementara kan pada kewenangannya staf khusus hanya memberikan saran kepada Pak Menteri gitu kan, tapi malah ini staf khusus ini malah bermain Betul. Proyek segala macam. Ini kan artinya kan ada pembisiknya, bahkan ini kan yang digaungkan diduga-duga banyak orang, Pak Menteri Nadiem ini kan bermain ya, secara langsung menginstruksikan walaupun tidak bentuk tertulis ya, mungkin ada arahan atau apa gitu kan. Karena tidak mungkin itu kan yang dugaannya staf khusus ini bermain sendiri gitu kan. Artinya ini panjang Bun ya. Tinggal kita menunggu action dari para penyidik terus Kejaksaan Agung untuk membongkar mafia-mafia yang merugikan negara ini gitu ya, Bang Nur. Oke, setelah kita mengutip beberapa tokoh, beberapa sosok, kita coba kurasi lagi fakta-fakta menarik apa aja nih yang bisa kita gali dari kasus dugaan korupsi senilai 9,9 triliun ya. Kalau angkanya sudah jelas ya, angkanya ini 9,9 triliun Sobat Lampung Pos, itu anggaran yang luar biasa besar sekali ya. Kemarin Gubernur Lampung datang ke studio Metro TV Lampung untuk podcast dan kita butuh triliunan rupiah untuk membereskan jalan. Andai kata ini anggaran ini digunakan untuk membangun jalan, wah itu mulus sebagian Lampung. Jalan di Lampung sudah mulus, mantap, ya kan, tak berlubang gitu kan. Kemudian fakta yang menarik adalah saksi ya, saksinya lumayan banyak. Ini sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung, itu ada 28 orang ya. Untuk staf khusus yang terlibat itu ini angkanya di beberapa pemberitaan ada yang menyebut 2 nama, ada yang menyebut 3 nama, bahkan ada yang menyebut 5 ya. Artinya memang ada orang-orang dekat ya di lingkungan kementerian ya, di lingkungan menteri lah ya yang terlibat. Makanya sangat wajar jika publik juga mengarahkan langsung kepada sosok Nadiem Makarim, ya kan, walaupun semua ini masih berstatus sebagai saksi. Dan pihak kejaksaan juga sudah membuka kemungkinan ya, peluang untuk memanggil Menteri Nadiem sebagai saksi ya, untuk dimintai keterangan lebih jauh ya. Kemudian juga ada dugaan markup ya, di mana harga per unit laptopnya itu juga di luar harga pasaran, ya, di luar harga pasaran, ya. Bahkan katanya itu sampai angka 41 juta. Satu unit per unit. Itu bukan dapat Chromebook kalau nilainya seperti itu ya. Itu bisa dapat laptop gaming. Seperti itu ya. Nah, jadi ya dari situ juga sangat mudah sekali membaca bahwa ini pasti. Kalau biasanya kalau sudah ada markup ya kan, ada margin besar, biasanya margin itu ada kemungkinan tidak hanya dinikmati oleh penyedia jasa barang, tapi ada kickback atau fee balik ya kepada yang memberikan jasa. Jadi ada kemungkinan skenario seperti itu. Kemudian di beberapa pemberitaan juga itu ini tidak hanya permainan di lingkungan kementerian ya kan, di lingkungan perusahaan.
di lingkungan partai politik, di lingkungan legislatif untuk mengamankan anggaran. Artinya ini memang sebuah kasus korupsi yang sistemik, Ya. sistematis, tidak Berdiri tidak sendiri, berdiri berjalan sendiri sendiri. atau di lingkup satu lembaga saja, tapi ini permainan yang dilakukan oleh banyak pihak ya, dilakukan oleh banyak pihak. Itu sih beberapa fakta-fakta menarik Sobat Lampung Pos yang coba kita kurasi. Mungkin Woro juga punya beberapa fakta menarik terkait kasus ini. Silakan. Iya, ini juga fakta menarik ya kalau kita melihat kronologi penting dalam kasus ini bermula pada tahun 2001 ya. Pada saat itu ada proyek yang targetnya untuk pendidikan jarak jauh pun kan bermula dari situ ya, makanya pengadaan proyek dengan beberapa spek yang ditawarkan gitu kan. Terus juga infonya sudah ada berapa pihak perusahaan ya yang akan mendapatkan proyek tersebut itu kan. Terus berkembang dan sampai tahun ini akhirnya Kejaksaan Agung ada dugaan mengarah ke situ untuk membongkar kasus-kasus tersebut gitu kan. Nah, terkait spesifikasi itu War juga memang Ya. di beberapa pemberitaan juga terungkap ya bahwa ternyata spesifikasinya itu sangat ketat. Ya. Ya, salah satunya komponen dalam negerinya itu sangat besar ya, sehingga mengakibatkan proyek ini ketika dilakukan tender, dilakukan lelang itu hanya bisa diikuti beberapa perusahaan saja. Jadi tidak terlalu open dia, terbatas. Jadi hanya diikuti oleh beberapa perusahaan dan kalau tidak salah ya yang akhirnya memenangkan proyek ini cuma 6 gitu. Dan salah satu perusahaannya konon katanya ini juga berafiliasi dengan pejabat elit politik ya, menteri juga pada zaman itu ya. Ini memang permainan ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Benar. Oke Nur, ada fakta lain Nur yang mungkin perlu di-sharing juga kepada Sobat Lampung Pos terkait kasus ini? Nah, kalau tadi sempat disinggung Woro ya bahwa proyek ini digulirkan era Menteri Nadiem ini untuk pembelajaran jarak jauh di tahun 2021 ya. Pada saat itu kita ketahui COVID-19 yang mengharuskan semua siswa peserta didik itu belajar dari rumah gitu ya. Dan ini juga fakta menarik lainnya bahwa terungkap BPKP ini menemukan indikasi markup-nya yang tidak main-main ya pun, yaitu ada 300%. Kalau tadi wajar angka itu muncul karena tadi ya harga per satu laptopnya mencapai di atas 40 juta gitu ya per laptop gitu ya. Artinya itu sebuah nilai yang tidak wajar ya untuk Chromebook itu ya. Kalau kita ketahui kan hanya mungkin sekitar 5 sampai 7 juta lah gitu ya untuk pembelajaran, artinya tidak sefantastis itu. Kemudian untuk yang sistemik ya. Sebenarnya kalau kita melihat atau dari analisis saya pribadi sih melihat kasus ini yang dimunculkan dari yang bawah dulu gitu ya pun ya, yang dari para yang sudah diperiksa 28 saksi ini adalah orang-orang yang di bawah dulu. Artinya yang dimunculkan adalah para stafnya dulu ini. Jadi flashback seperti kasus di Komdiji gitu pun di era Budi Ari ya, yang untuk terlibat yang mengendalikan operatornya itu adalah stafnya yang paling bawah. Nah ini hampir mirip, yang ini yang dimunculkan juga hampir mirip sama gitu di bagian staf ahlinya gitu ya, tapi ini lebih di atasnya sedikit daripada di Komdiji pada saat itu gitu. Nah artinya terus ini juga ada penyidikan juga terus berkembang ya yang dilakukan oleh penyidik itu juga ada dugaan ini menyasar kepada di DPR gitu ya, bahkan sudah di salah satu media juga langsung menyebutnya itu di Komisi 10 gitu ya, yang memang membidangi pendidikan dan kesehatan gitu. Artinya hampir terang benderang gitu, tinggal bagaimana pihak terkait ini mengungkap secara terang benderang untuk siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya gitu. Iya, artinya kan ini Penagodaan Banur harus dikawal ya. Kita masyarakat harus mengawal kasus ini karena kan ini takutnya malah ada yang dikorbankan gitu kan, apalagi hanya staf-staf di bawahnya. Nah, artinya korupsi ini harus kita kawal, jangan sampai kan ini kan Kejaksaan Agung kasus terbuka ya, beda dengan KPK ketika melakukan operasi tangkap tangan OTT yang bisa langsung menangkap pejabat publik tuh pada saat itu.
Nah, artinya kan harus ada penelusuran, dimintai keterangan para saksi dan bahkan panjang ini kasus prosesnya. ini. Nah, artinya ini kita sama-sama kawal ya punya publik mengawal, koalisi masyarakat juga mengawal gitu ya, agar kasus ini bisa terbuka secara terang benderang gitu kan Bun ya. Ya, sebenarnya fakta yang paling menarik, sebenarnya bukan menarik, justru saya pengen menyatakannya nih. Ya. Fakta paling miris dan paling menyedihkan dan menyayat-nyayat hati itu adalah kasus ini ya diperkirakan terjadi ketika zaman Covid. Ya. Betul. Jadi pihak-pihak ini ya kan Yang bermufakat memanfaatkan ya, jahat. pemufakatan jahat Benar. ini melakukan kejahatan ini itu ketika masa bangsa ini dalam keadaan sulit, Sulit. terpuruk. terpuruk gitu dalam keadaan Covid ya kan. Dan kita tahu bersama lah kondisi Covid itu seperti apa. Tapi bisa-bisanya, tega-teganya mereka justru membidik melihat ada celah lain di sini gitu. Ini sungguh tega sekali gitu. Ibarat pepatah ini mereka benar-benar memancing di air keruh. Ini udah bukan air keruh lagi, Covid itu udah air butek. Ya, tetapi Air hitam. itulah yang terjadi faktanya di negeri ini. Memang kondisinya memang ya kalau kita lihat itu ya itu justru yang kerap terjadi ya. Ketika ada bencana, ada bantuan kebencanaan ya, di salah satu kabupaten di Lampung kan pernah terjadi kasus seperti ini kan. Di balik bencana, di balik anggaran tanggap bencana justru ada orang-orang oknum yang punya watak jahat. culas ya untuk melihat celah yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan pribadi, gitu. Jadi memang sangat wajar lah kalau publik ini benar-benar sangat berharap gitu loh bahwa Kejaksaan Agung benar-benar bisa memakan sup ini tidak hanya di pinggir ya. Ini mohon izin nih Pak Said Didu nih ya kan, sop panasnya kita kutip ini ya, filosofi sop panas itu kalau bisa diminum dari pinggir sampai ke tengah gitu. Jangan cuma di pinggiran aja gitu ya. Rakyat bosen lah kalau misalnya cuma yang disentuh di pinggir-pinggirnya aja ya kan, tanpa melibatkan siapa yang sebenarnya menjadi aktor, siapa yang sebenarnya menjadi dalang dari kasus ini. Kan udah jelas kan, dalam anggaran publik itu kan ada pengguna anggaran, biasanya menteri itu statusnya, ya kan? Ada pejabat pembuat komitmen, ya kan? Dan seterusnya. Nah, pihak-pihak ini itu harus diperiksa dari atas sampai bawah. Jangan sampai kasus ini cuma hanya seperti yang Nur bilang tadi, cuma hanya menyentuh orang-orang yang levelnya Bawah. staff saja gitu. Gimana Woro? Nur, ada perspektif yang lain lagi untuk kasus ini? Sepertinya memang anggaran pendidikan itu ya kerap menjadi bancakan ya. Menjadi bancakan. Banyak istilah yang menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan ya, Kementerian Pendidikan maupun yang membawahi seperti Dinas Pendidikan itu adalah ladang yang basah gitu ya. Ladang basah sehingga kita ketahui sendiri memang anggarannya yang tidak sedikit ya, 20% dari APBN gitu ya. Sehingganya banyak orang yang tadi disampaikan oleh Pemre juga bahwa ini bukan hal yang main-main gitulah, bukan hal anggaran yang sedikit gitu. Banyak juga kita sekarang sudah lihat ya bagaimana Indonesia tanpa korupsi ya sudah diimplementasikan lewat AI seperti itu ya, digambarkan melalui AI bagaimana Indonesia jika tanpa korupsi, bagaimana sejahteranya, jalannya mulus, rakyatnya sejahtera. Tapi kembali lagi fakta berkata lain gitu. Setiap hampir setiap momen anggaran itu ada saja pihak-pihak yang menyalahgunakan anggarannya seperti itu. Bener nih miris ya Mbak Nur ya, apalagi anggaran pendidikan ini 20% loh anggaran dari APBD ya kan. APBN juga bahkan begitu. Artinya kan ini seksi bagi oknum-oknum yang tadi itu yang berpikir bahwa cuan-cuan proyek adalah cuan kan kita bagi hasil. Wah, ini sangat bahaya ya kan. Nah, ini mau sampai kapan kita di Indonesia ini dikorupsi lagi gitu kan ya. Ya jangan sampai lah. Masa sih dari tingkat kementerian bahkan sampai ke tingkat desa itu anggarannya dikorupsi semua gitu kan. Waduh, bahaya banget ini kan. Ini baru penganggaran laptop gitu kan. Belum lagi sebelum-sebelum banyak kan dana operasional sekolah dari BOS itu kan juga banyak menjadi inilah atensi publik ya punya harus kita kawal.
Ya semangatnya kan kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan, sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar tuh kan. Nah bagaimanalah kita ini anggaran sudah ada ini dikelola dengan baik gitu kan, dimanfaatkan dengan ya untuk kepentingan masyarakat lah, bukan hanya kepentingan sanak saudara gitu kan, hanya kepentingan pribadi gitu ya Bun ya. Betul. Kita berharap ya Kejaksaan Agung serta kejaksaan Kop Adiaksa di level yang lebih bawah ya, provinsi, kabupaten, kota itu benar-benar bisa memplototi lah anggaran pendidikan di seluruh sektor ya, baik di tingkat kementerian ya kan, di tingkat sekolah ya kan, di tingkat dinas, di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memang pendidikan itu adalah cita-cita bangsa kita gitu kan. Itu sudah jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Salah satu tujuan kita merdeka itu adalah bisa punya kesempatan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu akan sangat sulit sekali dilakukan kalau kita dalam posisi terjajah. Tetapi dengan adanya kemerdekaan itu peluangnya sudah terbuka lebar gitu. Lah, ini penjajah sudah tidak ada, ya kan? Peluang sudah terbuka, ya kan? Anggaran pendidikan sudah alokasikan demikian besar, minimal 20% loh anggaran pendidikan itu. Ya kan? Dan harapannya, ekspektasinya regulasi yang sebenarnya sudah demikian baik, cita-cita yang sudah demikian baik itu benar-benar bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya juga ada semacam pertanyaan miris ya dari berbagai ya pakar lah, ahli ya, bahwa setelah anggaran pendidikan itu dikucurkan demikian besar, ribuan triliun, bahkan kalau tidak salah dari reformasi sampai sekarang itu mungkin udah bisa tembus 4.000 sampai 8.000 triliun. Tetapi apa dampaknya, apa impactnya, itu yang tidak kelihatan. Kalau kita di assessment misalnya ya, kualitas kita untuk kemampuan matematika, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan sains itu jauh tertinggal dari negara lain. Dan itu bisa saja ya terjadi. Kenapa fenomena seperti itu? Karena salah satunya adalah memang anggaran pendidikan kita itu ya jadi bahan bancakan. Salah satunya korupsi ini gitu. Jadi sekali lagi kita mendukung dengan sangat ya Kejaksaan Agung untuk benar-benar bisa membongkar kasus ini sedalam-dalamnya supaya bisa jadi semacam terapi lah, shock terapi lah bagi para pengguna anggaran pendidikan, ya kan, untuk tidak main-main dengan anggaran pendidikan. Apalagi banyak juga yang bilang, ya kan, periode 2025 sampai 2035 itu adalah pertaruhan bangsa ini. Benar. Akankah kita menjadi negara maju, bisa memanfaatkan bonus demografinya sehingga kita bisa menuju Indonesia emas 2045 atau justru Indonesia cemas gitu. Jadi memang ini harus dibabat setuntas-tuntasnya gitu. Nur, ada lain, Nur ini kan lumayan cukup lama berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi wajar agak berkaca-kaca dia kalau ngebahas soal korupsi pendidikan ini. Karena dia pasti liputannya kan dari sekolah ke sekolah, sudah melihat banyak sekolah ya Nur ya, di lapangan yang mungkin kita temui ruang-ruang sekolahnya itu plafonnya rusak, hampir roboh. Kok bisa-bisanya di era krisis ini, di era COVID itu justru malah berpikir untuk memperkaya diri sendiri. Ya, gimana Nur? Ya, tadi yang dibilang Pemret benar sekali ya. Kalau kita lihat di lapangan di bawah itu kondisinya masih sangat jauh ya dari harapan kita sebagai masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, di mana masih banyak sekali sekolah-sekolah yang bahkan sekolah yang mati, tidak punya murid karena karena fasilitasnya tidak ada, sarana prasarananya kurang. Banyak sekali sekolah-sekolah yang mengaku sulitnya mengajukan pengajuan anggaran untuk perbaikan sekolah. Begitu juga minimnya literasi ya, perpustakaan, kemudian juga ATK juga mereka sangat, bahkan ada yang mengatakan bahwa ambil dulu di toko gitu, bayar belakangan, karena sangat
terbatasnya anggaran yang mereka miliki gitu. Bahkan banyak sekolah ya, terutama di kabupaten itu sekolah-sekolah yang hampir roboh gitu, juga kondisinya masih sangat miris. Tapi justru dengan kasus ini kita melihat kembali bahwa betapa serakahnya manusia ya, berapapun dana diberikan masih tetap kurang cukup ya, tidak puas untuk justru memperkaya diri sendiri. Ini kan Jaksa Agung, terus kemudian pihak-pihak terkait juga harus sangat berani ya untuk membongkar habis siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. Mungkin banyak kasus yang serupa korupsi-korupsi di Indonesia, mega proyek bahkan ya, tidak memberikan efek jera ya bagi para pelakunya, mungkin karena minimnya hukuman ya yang diberikan kepada para pelaku, sehingga banyak kasus terus berulang untuk korupsi-korupsi ya, terulang, sehingga tidak ada efek jera nih bagi para pelaku untuk melakukan kegiatan serupa. Mungkin hanya hitungan tahun, puluhan tahun bebas begitu aja. Tidak ada benar-benar yang memberikan efek gitu agar tidak melakukan di kementerian lain bahkan atau di institusi lain gitu. Ini tidak hanya di kementerian, bahkan kita di kabupaten juga sudah banyak ya kasus-kasus korupsi di lingkup pendidikan gitu, mulai dari dana BOS, kemudian kartu Indonesia Pintar, kemudian pengadaan seragam sekolah. Artinya hampir semua lini ini terjadi gitu. Korupsi dengan nilai yang cukup bervariasi seperti itu sih Kak. Ya, jadi perlu harapan penekanannya. Jangan sampai kan ini sudah ada kejadiannya kasus tambang ya, dihukum ringan kan gitu, dan itu berapa 100 triliun ya, 300 triliun ya, tapi dihukum ringan kan awalnya vonis ya, 6 tahun, hanya 6 tahun gitu kan. Nah ini jangan sampailah ya perjuangan kita, peperangan kita, pertempuran kita untuk memberantas korupsi itu justru malah loyo di meja hijau gitu kan, dimana vonis-vonis yang dijatuhkan kepada koruptor ini ya bisa dikatakan vonis yang sifatnya itu terbilang ecek-ecek lah gitu loh, ringan lah gitu kan, sampai Presiden Prabowo juga gregetan kan dengan hukuman hakim yang seperti itu kan. Nah, jadi apalagi seperti kita bahas berkali-kali di podcast kali ini udah sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi, dan itu harus dihukum dengan ya takaran hukum yang seberat-beratnya lah gitu, karena ini udah benar-benar mencidrai dari apa yang kita sebut sebagai cita-cita bangsa, sebagai bangsa yang merdeka gitu. Dan mungkin ke depan hukuman berat pun tidak cukup gitu kan, karena konon katanya para koruptor ini tidak takut mati gitu. Karena ya mereka mungkin nggak apa-apa mati gitu kan, yang penting anak cucu 7 turunannya bisa hidup layak dan hidup sejarah dengan hasil korupsinya. Makanya salah satu hipotesa yang dan memang itu dicoba didorong oleh masyarakat sipil adalah segera merealisasikan undang-undang perampasan aset. Supaya apa? Para penjahat, para koruptor, pelahap uang rakyat ini ya bisa miskinkan gitu, dan kerugian negara juga bisa dikembalikan, dipulihkan, dan bisa jadi benar gitu kan, mereka ini udah tidak takut mati gitu. Bahkan mungkin kalau ada hukuman mati juga mereka nggak takut gitu. Yang penting kan anak cucunya terselamatkan. Mereka takut justru dengan yang namanya kemiskinan, kemelaratan gitu, dan bisa jadi itu lebih efektif sebenarnya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dan memang kalau kita belajar dari kasus ini, artinya apa? Proses pengawasan yang seperti Worobirang, pemantauan itu tidak hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang, ya kan? Di level pengguna anggaran, ya kan? Di level perencanaan anggaran, DPRD, Dewan misalnya seperti itu kan, di level tender misalnya. Jadi berbagai sudut itu harus dikawal. Karena ya sekali lagi korupsi itu bukan kejahatan yang dilakukan sendirian. Ya, segelintir itu tidak mungkin. Pasti melibatkan banyak pihak, kira-kira seperti itu. Ada lagi, Waro? Iya, kalau kita korupsi di bidang pendidikan nih ya sangat miris sekali kan. Apalagi pendidikan ini urat nadinya ya, detak jantungnya anak bangsa.
untuk masa depan anak bangsa ini kan tergantung pendidikannya ya. Artinya kan apabila sektor pendidikan saja sudah rusak gitu kan, apalagi seorang pembuat kebijakan, seorang pembuat keputusan sudah berani gitu kan menyikat habis atau bermain uang untuk program-program pendidikan, ini kan sangat miris sekali gitu kan. Coba bayangkan ada ibu di daerah gitu kan, dia dengan berkeringat bahkan sampai darah dan segala hal diperbuat untuk anaknya bisa sekolah gitu kan, untuk mendapatkan anaknya supaya cita-citanya tercapai, malah di level tingkatan ke atas malah program-program pendidikan malah dijadikan bahan bancakan gitu kan. Saat ini miris sekali gitu kan ya. Artinya ini kan harus semua level gitu, semua lini ini harus menyoroti hal ini gitu kan. Jangan sampai kegiatan keji ya, apalagi korupsi ini kan extraordinary crime gitu kan, yang sangat ya sudah menjamur mungkin ya. Nah, ini harus diberantas. Namanya menjamur penyakit itu kan harus dipangkas habis gitu kan, sampai ke akar-akarnya, jangan sampai malah hanya ya main aman gitu kan, tidak menciduk atau menangkap langsung oknum-oknum yang bermain di situ gitu kan. Artinya ini harus disikat habis. Ayo para aparat hukum, Kejaksaan Agung dan stakeholder terkait, kita sama-sama memberantas penyakit masyarakat ini gitu ya Bun ya. Ini juga kita ketahui bahwa kan dana pendidikan sekarang di lapangan juga terus meningkat ya. Jadi banyak anak-anak kita juga putus sekolah karena tinggi akses yang terbatas. Kemudian juga banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak gitu. Kemudian dengan munculnya kasus ini juga membuat kita sebagai masyarakat semakin marah ya dengan oknum-oknum ini. Harapan kita juga babat habis para koruptor. Dan ironisnya lagi, dari mega proyek 9,9 triliun lagi itu juga sudah pasti tidak tepat sasaran ya. Itu dari rinciannya juga ada sekitar 40% laptop itu ya tidak tersalurkan atau tidak sampai ke sekolah, dan bahkan 30% diantaranya itu rusak. Jadi sangat-sangat sia-sia sekali gitu, dari mega proyek ini tidak bermanfaat sama sekali itu. Bahkan ini dari pengakuan guru dari Papua juga ya, ini yang menyatakan bahwa laptopnya itu hanya dipakai cuma 2 bulan gitu. Bayangkan dari markup 40 juta ini laptop dipakai hanya 2 bulan karena baterainya rusak, tidak ada servis, gelembung, sehingga ya sudah mangkrak begitu aja seperti barang tidak bernilai gitu. Artinya kita kembali lagi sebagai manusia yang berpendidikan ya, terutama di Kementerian Pendidikan, tentu saja itu bukan orang sembarangan ya, orang-orang pilihan yang duduk di sana gitu, dan harapannya bisa memajukan pendidikan Indonesia, bukan malah sebaliknya menghancurkan pendidikan dan masa depan anak Indonesia itu sendiri. Oke, baiklah Sobat Lampung Pos, tidak terasa kita sudah sampai pada ujung acara. Tema podcast kita kali ini benar-benar ya mungkin ada semacam kegeraman ya dari kita semua, dan mungkin Sobat Lampung Pos juga memiliki kegeraman yang sama, kekesalan yang sama, dan itu silakan dituangkan di kolom komentar ya. Apa pendapat teman-teman sekalian terhadap kasus ini? Yang jelas kesimpulan dari kasus ini adalah kejahatan di bidang pendidikan itu kejahatan yang serius, tidak hanya dinilai dari nilainya ya kan, tetapi ini benar-benar sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita bangsa untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan kita berharap kasus ini tidak hanya bergulir di level bawah, di level pinggir, di level staf, tapi benar-benar bisa mengungkap seluruhnya, seutuh-utuhnya. Siapa dalangnya, siapa aktor intelektualnya, siapa yang mengorkestrasi. Karena jelas kasus korupsi dengan angka fantastis 9,9 triliun itu pasti ini adalah korupsi yang berjamaah. Artinya memang ini pasti banyak juga nih jemaahnya, saf-safnya ini banyak luar biasa gitu, dan kita berharap Kejaksaan Agung benar-benar bisa mengungkap kasus ini dari awal sampai akhir, dan supaya kasus ini tidak terjadi lagi, yang jelas harus adanya pengawasan yang demikian ketat ya, dalam dari sisi perencanaan ya kan, dari sisi input, tender dan lain sebagainya. Bahkan ketika anggaran itu digunakan, ketika anggaran itu mulai dipakai, itu jangan sampai loss begitu saja, karena seperti yang Nur bilang tadi, ini kalau dana besar sudah dibancak pula, dinikmati juga sedikit pula, ya habislah apa yang tersisa untuk dunia pendidikan kita yang seutuhnya.
Baik Sobat Lampung Pos, demikian podcast Bedah Tajuk kita kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe channel Lampung Pos Update. Aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, kawan-kawan juga bisa memberikan komentar dan saran ya, kira-kira apa lagi tema yang akan kita kupas dalam Bedah Tajuk pertemuan yang akan datang. Kemudian juga jangan lupa terus nikmati berita-berita di berbagai platform media dan media sosial yang Lampung Pos. Sampai jumpa dalam episode Bedah Tajuk selanjutnya. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Science 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.